video kali ini, gue akan sharing kesempatan untuk trading Bitcoin di level 30 ribuan sekarang. Harga Bitcoin lagi sideways, nggak kemana-mana selama sebulan. Sejak harga dia pump ke 30 ribu setelah BlackRock mengajukan ETF buat Bitcoin. Udah beberapa kali mencoba menembus 31 ribu, namun gagal terus. Akan kemanakah harga dia di seminggu ke depan? Gue akan breakdown di video ini. Secara gambaran besar, menurut gua harga Bitcoin akan lanjut kenaikannya di 2024 dan 2025 dikarenakan udah mendekati event halving di 2024. Event halving Bitcoin ini adalah reward untuk nge-mine transaksi Bitcoin dipotong jadi setengah, makanya namanya halving. Jadi contohnya dulu di 2009 rewardnya itu 50 Bitcoin, terus setelah halving pertama jadi 25, halving ketiga 12,5, terus berkurang sampai halving keempat nanti di 2024 rewardnya jadi hanya 3,125 Bitcoin. Secara historis, harga Bitcoin naik berkali-kali lipat setelah halving tersebut dikarenakan hukum supply and demand. Supply-nya makin limited, tapi demand-nya makin besar, sehingga harganya naik. Di minggu ini juga akan ada banyak volatilitas karena banyak meeting, termasuk meeting yang paling penting, yaitu FOMC meeting. Meeting di mana The Federal Reserve atau The Feds akan mengumumkan suku bunga Amerika akan dinaikkan, turun, atau tetap sama. Dan menurut gua inilah yang akan trigger pergerakan besar untuk Bitcoin minggu ini. Oke, langsung aja kita lihat ke chart Bitcoin untuk lihat pergerakan harganya. Nah, gue biasanya suka lihat dari segi bigger time frame-nya dulu ya. Jadi gue lihat dari weekly time frame untuk melihat pergerakan Bitcoin itu mau kemana sih secara garis besar. Nah, di sini udah bisa dilihat Bitcoin mengalami peak-nya di November 2021 dan sejak itu mengalami bear market sampai 2023 ini, di mana dia udah ada reversal. Tanda indikator yang gue gunakan untuk tentukan Bitcoin udah melakukan reversal adalah EMA 200. Di mana di sini bisa dilihat harga Bitcoin udah menembus harga EMA 200 ini di area 25.000 yang mengindikasikan bahwa bear marketnya sudah selesai dan sekarang transisi ke bull market. Nah, dari sini jadi kita udah bisa lihat nih bahwa harga Bitcoin itu cenderung naik dikarenakan sudah meng-breakthrough harga tersebut. Indikator yang gue juga menggunakan adalah weighted moving average 200. Ini bisa digunakan untuk lihat resistance berikutnya, dan bisa dilihat resistance berikutnya itu sebenarnya ada di harga 30 ribuan, di mana harga Bitcoin sekarang masih ada di area tersebut. Dia sudah mencoba menembus harga tersebut beberapa kali namun belum berhasil. Nah, setelah melihat gambaran besarnya, baru gue melihat ke daily time frame untuk melihat cara daily pergerakannya seperti apa. Di daily time frame ini bisa dilihat bahwa harga Bitcoin itu lagi sideways untuk 32 hari, udah kurang lebih sebulan. Dan menurut gue, pergerakan Bitcoin yang signifikan berikutnya itu akan ada di FOMC meeting di hari Kamis ntar. Jadi kita harus tahu nih perlu persiapan apa aja untuk meeting tersebut. Gue yakin bahwa harga Bitcoin akan berhasil breakout dari area tersebut, bisa turun atau bisa naik. Nah, untuk indikator yang di daily time frame ini, gue bisa menggunakan indikator EMA 50. Karena ini indikator yang dimana harga Bitcoin biasa mencoba retest harga tersebut terus ya. Misalnya di sini dia breakout, namun dia pelan-pelan meretest lagi di area tersebut, nembus, retest, dan nembus, dan di sini akan mencoba retest lagi. Makanya ada kemungkinan besar sebelum harga Bitcoin naik, dia retest kembali di harga 29 ribuan di sini. Nah, untuk konfirmasi harga Bitcoin di mana, gue biasa nggak menggunakan indikator apa-apa lagi, gue nggak tarik garis atau apa, gue cuma melihat cara garis besarnya aja. Namun yang gue suka lihat itu namanya adalah liquidity analysis. Untuk melakukan liquidity analysis, ada sebuah tools namanya High Block Capital yang bentuknya seperti ini. Tapi karena berbayar, gue biasanya search di Twitter aja untuk mendapatkan chart seperti ini. Ini chart pada tanggal 17 Juli ya. Dan di sini ada yang warna biru ke kuning yang menandakan jumlah liquidity di area tersebut. Makin kuning warnanya, makin besar jumlah liquidity. Nah, liquidity pools ini menandakan seberapa besar jumlah orang yang akan terlikuidasi posisinya, atau dalam kata lain, rugi di area tersebut dalam futures market. Intinya, kalau harga Bitcoin menuju ke area tersebut, banyak orang yang akan rugi, dan yang untung adalah market makers-nya. Dengan informasi ini, kita bisa lihat area mana Bitcoin akan menuju, karena biasanya market makers akan selalu mencoba untuk mengambil liquidity. Contohnya di area 31.500 ini, kemudian di dump ke 30 ribuan, dan yang paling terkini ada di area 29.600-an. Area yang terdekat dan belum diambil adalah area di 29.000 ini. Dan kalau kita kembali ke chart tadi, area 29.000 ini sejajar dengan indikator EMA 50
yang sebagai dynamic support. Maka dari itu, menurut gua untuk mendapatkan peluang di minggu volatile ini, Bitcoin akan turun dulu sebentar ke area 29 ribuan sebelum kemudian dia lanjut ke target berikutnya di 34 ribuan. Tentunya kalau dia nggak mantul di MA50 dan malah terus tembus, ada resiko Bitcoin turun terus ke area 28 ribu. Jadi kita harus tetap waspada. Gue menggunakan aplikasi Binance untuk future trading dan kalian bisa mendapatkan diskon fee seumur hidup kalau kalian menggunakan kode referral gue. Di sini, gue udah siapkan beberapa long position untuk Bitcoin di area liquidity yang gue mention tadi. Dan semoga aja kejemput dan kita lihat lagi ke depannya di mana. Gue juga ada buka posisi short kecil di sini karena gue yakin Bitcoin akan turun dulu. Tapi ingat, yang paling penting di sini adalah risk management supaya kalian gak langsung kehilangan modal kalian seperti gue. Kalau kalian mau dengar cerita gue kehilangan $200 dari futures trading, kalian bisa nonton di sini.